Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan teknik komunikasi publik. Teknik komunikasi publik ini adalah mata diklat yang ada pada agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Sebelum kita memasuki strategi pembelajaran pada mata diklat teknik komunikasi publik, saya akan memperkenalkan diri. Saya Elva Simanjuntak, Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Untuk mata diklat ini, deskripsi singkatnya adalah peserta akan dibekali dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Diharapkan bahwa hasil belajar yang kita akan dapatkan pada mata diklat ini adalah bagaimana kita berkomunikasi kepada publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan, sehingga tugas dan peran sebagai pemimpin jenjang pengawas dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Pada pembelajaran ini, kita mempunyai 2 indikator hasil pembelajaran. Yang pertama, peserta mampu mengetahui atau mampu memahami pengetahuan dan keterampilan komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi yang efektif. Yang kedua dari indikator hasil belajar yang diharapkan adalah bahwa peserta mampu mempraktekkan keterampilan komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi yang efektif. Kita mengetahui bahwa komunikasi ini adalah pekerjaan yang sangat penting atau hal yang memang harus kita lakukan dari mulai kita bangun dan sampai tidur kembali. Kita selalu berkomunikasi karena kita tahu bahwa komunikasi ini adalah jalan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena itu, pada agenda pembelajaran teknik komunikasi publik ada 3 materi pokok yang mau kita bahas. Yang pertama adalah konsep komunikasi publik. Yang kedua, komunikasi asertif dan bahasa tulisan. Dalam komunikasi asertif dan bahasa tulisan ini, di sana kita akan mempelajari bahwa kita sebagai seorang pejabat pengawas, kita harus tahu bahwa pada saat kita melakukan komunikasi, kita harus bertindak sebagai pendengar yang baik. Pada saat itu juga kita harus bisa menangani keluhan yang dibicarakan oleh si pemberi pesan pada kita. Yang ketiga adalah public speaking dan presentasi yang efektif. Strategi pembelajaran yang dilakukan pada mata diklat ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap pendahuluan. Kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan pada tahap ini adalah fasilitator akan memfasilitasi antar peserta dan peserta kepada fasilitator untuk melakukan perkenalan. Yang kedua, fasilitator akan memberikan ice breaking yang berguna untuk membuat suasana cair pada saat pelatihan ini berjalan. Yang ketiga adalah memberikan deskripsi singkat, hasil belajar yang diharapkan, indikator hasil belajar, dan agenda yang akan diberikan pada saat pelatihan ini berjalan. Kegiatan peserta akan melakukan seperti yang fasilitator minta. Metode yang dilakukan adalah ceramah interaktif, brainstorming, sedangkan media yang dipergunakan adalah whiteboard, LCD, dan proyektor. Waktu pada tahap ini yang disiapkan adalah 20 menit. Tahap yang kedua adalah tahap penjelasan. Fasilitator akan memberikan pemahaman tentang konsep komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi yang efektif. Peserta akan mendengarkan semua konsep itu, dan pada saat pemberian materi, peserta bisa bertanya, curah pendapat, memberikan masukan. Karena itu kita menggunakan metode ceramah, brainstorming, curah pendapat,
dan media yang kita pergunakan adalah flip chart, whiteboard, LCD, proyektor, spidol. Sedangkan waktu yang disiapkan adalah 90 menit. Selanjutnya adalah tahap ketiga, tahap pengembangan keterampilan. Yang kita harapkan setelah kita mengetahui konsep, pengertian, saat ini kita akan dituntut untuk mengembangkan keterampilan kita dengan modal yang kita sudah punyai. Kegiatan fasilitator pada tahap ini adalah menjelaskan atau membagi kelompok pada dua kelompok menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok public speaking dan yang kedua adalah kelompok presentasi. Sebelum membagi dalam dua kelompok, akan diputarkan film pendek bagaimana seorang pada saat berkomunikasi di depan publik. Peserta akan melakukan kegiatan membagi dua kelompok, menonton film pendek, dan dua kelompok ini akan berdiskusi. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan menonton film. Sedangkan media yang kita pakai pada tahap ini adalah flip chart, whiteboard, LCD, proyektor. Waktu pada tahap ini yang diberikan adalah 120 menit. Tahap berikutnya adalah tahap implementasi. Ini adalah tahap yang benar-benar kita dituntut untuk mewujudkan hasil belajar. Setelah kita mengetahui konsep, kita kembangkan keterampilan, dan tahap implementasi ini kita harus membuktikan kalau kita bisa berkomunikasi di depan publik. Kegiatan fasilitator adalah dari dua kelompok itu akan mempraktekkan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan pada dua kelompok. Kelompok pertama akan mempraktekkan bagaimana seorang public speaking, dan kelompok yang kedua bagaimana menjadi presenter yang baik. Bagaimana cara mempresentasikan kegiatan yang efektif. Peserta akan melakukan peran yang sudah ditentukan pada masing-masing kelompok dan akan mempraktekkan sesuai dengan tugas yang dibagi dalam kelompok. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah simulasi praktek sesuai dengan tugas yang diberikan pada kedua kelompok. Media yang digunakan adalah multimedia, diantaranya adalah kamera, mic, LCD, proyektor, flip chart. Dan waktu yang diberikan pada kedua kelompok ini 150 menit. Tahap yang terakhir adalah tahap penutup, di mana kegiatan ini fasilitator dan peserta akan merangkum semua kegiatan yang sudah dilakukan selama 9 JP. Setelah itu, fasilitator akan mengevaluasi dengan bertanya beberapa definisi contoh, apakah yang dimaksud dengan komunikasi publik, apakah yang dimaksud dengan active listening, dan peserta akan menjawab setiap evaluasi yang sudah diberikan oleh fasilitator. Yang terakhir, fasilitator akan menutup pelatihan, memberi salam, dan memberi apresiasi terhadap peserta. Metode yang digunakan adalah ceramah serta tanya jawab, dan media yang digunakan adalah laptop LCD dan proyektor. Waktu yang tersedia untuk tahap ini adalah 25 menit. Demikian presentasi saya tentang strategi pembelajaran teknik komunikasi publik pada agenda 3. Kami berharap sebagai seorang pemegang jabatan pengawas bisa melakukan komunikasi yang baik kepada publik dan bisa meningkatkan tugas dan peran yang lebih efektif. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.